Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep puding yang cantik banget. Selain itu rasanya enak, cocok untuk hidangan saat kumpul keluarga atau saat ada acara. Mau tahu cara aku bikinnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel coklat kemasan kecil. Ini masing-masing beratnya 12 gram, jadi total 24 gram. 70 gram gula pasir. Aduk sampai tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 500 ml air. Aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci dan bahan-bahan yang bergumpal. Selanjutnya, ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Harus sampai mendidih ya bun, supaya nanti pudingnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Nah, seperti ini udah cukup ya. Jeli coklat ke dalam cetakan atau loyang. Lalu ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Lanjut, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset agar-agar bening, masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. Tambahkan 225 gram gula pasir atau sesuai selera, boleh dikurangi atau ditambah. 1/4 sendok teh garam, 4 sendok teh pasta vanila atau bisa juga pakai vanili bubuk, 600 ml air, dan 1 liter susu UHT full cream. Kalau misalnya mau di mix separuh susu UHT dan separuh air, boleh banget ya bun. Selanjutnya ini diaduk sampai betul-betul larut. Oh ya bun, aku bikin puding susu ini saat puding coklatnya sudah mulai setengah set ya. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci dan bahan-bahan yang bergumpal. Selanjutnya ini akan aku masak pakai api sedang aja sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Dan pastikan ini harus terus diaduk supaya nggak ada bahan-bahan yang mengendap dan bergumpal. Kemudian supaya nggak pecah ya bun, karena ini pakai susu. Jadi harus terus diaduk seperti ini supaya nggak pecah adonan. Karena kalau pecah adonannya bisa menyebabkan pudingnya rasanya berubah dan juga teksturnya berubah ya. Nah, setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan apinya ya bun. Jadi kalau udah mau mendidih, apinya agak dikecilkan sedikit. Terus kelihatan ya, mendidih seperti ini. Langsung aja matikan. Kemudian ambil 600 ml puding susunya. Ini kita pisahkan dulu. 600 ml seperti ini. Selanjutnya, kemudian sisa yang masih ada di panci, tambahkan 2 saset kopi instan. Aku pakai Torabika yang cappuccino. Ini satu sasetnya masing-masing 25 gram, jadi total 50 gram. Kemudian ini diaduk sampai kopinya betul-betul larut. Setelah betul-betul larut seperti ini, selanjutnya ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sambil menunggu uap panas puding kopinya hilang, untuk jeli coklatnya ini sudah betul-betul padat. Selanjutnya ini mau aku potong jadi 3 bagian seperti ini. Kemudian ini akan aku parut pakai parutan keju yang kayak gini ya bun. Ini udah jadi ya bun. Dan ini untuk puding kopinya, uap panasnya sudah betul-betul hilang ya bun. Masih hangat, tapi dia udah nggak ada lagi uap panasnya. Tuh, nggak ada ya bun uap panasnya. Jadi pastikan uap panasnya harus betul-betul hilang dulu ya. Baru kita campurkan jeli coklatnya. Karena kalau misalnya dimasukkan waktu saat puding kopinya panas-panas, jeli coklatnya justru malah mencair. Kemudian kita langsung aduk sampai tercampur. Jadi tekniknya harus benar ya bun. Jangan sampai masih panas-panas banget langsung dicampur aja jeli coklatnya. Nanti malah jeli coklatnya jadi ikut larut sama puding kopinya ya bun. Nggak ada motif-motifnya. Ini sudah tercampur ya. Untuk loyangnya sudah aku basahi dengan air matang supaya nanti lebih mudah mengeluarkannya dari dalam cetakan. Ukuran 18 x 18 cm x 7 cm ya. Langsung aja tuangkan puding
coklat kopinya ke dalam loyang seperti ini. Selanjutnya ini akan aku biarkan sampai setengah set. Kalau puding kopi cincaunya udah setengah set, selanjutnya kita ke puding susu yang tadi disisihkan 600 ml. Ini udah hampir membeku ya bun. Jadi mau aku masak lagi. Tambahkan 50 gram coklat batang. Kemudian ini akan aku masak lagi sampai kembali mendidih dan coklat batangnya betul-betul larut. Setelah kembali mendidih seperti ini, matikan api lalu diaduk-aduk sebentar. Pastikan coklat batangnya betul-betul larut ya. Nah, ini tadi yang ada busa-busa di bagian atasnya, kan ada putih-putih begini bun. Nanti disaring aja ya waktu nuangnya ke dalam cetakan. Untuk puding coklat kopinya ini udah set begini ya bun, tapi masih gelember-gelember. Tapi kalau ditimpa ini nanti akan gampang terlepas kalau langsung ditimpa. Jadi kuncinya ditusuk-tusuk seperti ini dulu pakai garpu atau pakai tusuk gigi secara merata di bagian permukaannya. Ini karena udah terlanjur kayak hampir padat gitu ya bun. Tapi kalau masih setengah set banget, gelember-gelember banget, biasanya bisa langsung ditimpa aja. Kemudian baru dituangkan puding coklatnya, dan ini aku saring pelan-pelan aja ya nuangnya. Untuk buih-buih yang ada di permukaannya bisa dipecahkan. Selanjutnya biarkan sampai betul-betul padat. Puding coklat kopinya udah betul-betul padat ya bun dan dingin. Selanjutnya ini bisa langsung dikeluarkan dari dalam loyang. Aku sisiri dulu bagian pinggirnya seperti ini. Jadi keempat sisinya disisiri semua ya bun. Selanjutnya selipkan tusuk gigi atau tusuk sate di salah satu sisinya supaya ada rongga udara. Langsung aja kita keluarkan dari dalam cetakan. Diangkat, bismillah. Cakep banget. Potong sesuai selera ya bun. Kayak gini. Untuk tebalnya bebas ya bun. Pudingnya udah aku potong-potong, terus aku tata begini supaya kelihatan ya bun. Ini cakep banget. Terus sekarang mau langsung aku cobain. Bismillah. Tuh, ini ada 2 potong yang aku pisah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita makannya harus berbarengan coklat dan kopi. Ini enak banget bun, lembut. Rasa jelly dicampur dengan kopi, kemudian ada coklatnya.